Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahmanir rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur dipertemukan Allah lagi setelah di majelis kemarin kita ketemu dan ketemu lagi di majelis ini. Semoga pertemuan kita selalu menjadi pertemuan yang Allah berkahi dan menjadi pertemuan yang selalu dirindukan, sehingga rasa rindu itu terus menuju kepada ketaatan yang itu menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan pertemuan ketiga dari dars kita, yang mana insya Allah hari ini kita akan langsung masuk ke kitabnya. Ke kitabnya, dan sebentar kok Anda malah ke sini. Yang mana insya Allah kita akan sedikit mengulik. Jadi ini sistemnya Anda kasih tahu dulu. Kita seperti ngaji jurumiyah lah ya, dalam artian saya hanya fakul ibaroh aja, hanya menjelaskan makna-makna kalimat. Karena tujuan pertama untuk mengerti kitab ini sebenarnya itu perlu berjenjang. Jadi kalau dalam bahasanya ulama itu, tahapan ilmu itu ada 3. Pertama itu ada tahapan yang disebut sebagai namanya tahapan mubtadi. Orang yang baru memulakan pijakan keilmuannya itu dari level pertama. Itu namanya mubtadi. Dan mubtadi ini itu umumnya diberikan suplemen berupa tasawur masail atau gambaran umum masalah-masalah yang akan disodorkan atau yang akan dijabarkan di kitab yang akan dipelajari. Itu tujuan utama seseorang yang baru memulakan pelajaran. Yang kedua, tahapan kedua belajar fikih itu adalah ketika kita sudah tahu tasawurnya, sudah tahu gambaran umum belajar fikih, maka berikutnya kita tambah mengenai pendalilan atau dalil apa yang digunakan untuk masalah ini. Jadi makanya yang selalu ditanbih juga itu ketika belajar fikih itu jangan mencukupkan diri hanya sekedar hukum-hukum saja, tapi juga harus ada pendalilan tentang ini hukumnya dalilnya apa, ini hukumnya dalilnya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahapan ketiga atau yang disebut sebagai namanya tahap muntahi atau intaha, yang dia sudah melewati dua tahapan yang sebelumnya. Dia sudah bukan lagi ngomong masalah dalil, sudah bukan lagi bicara soal gambaran umum, tapi dia sudah sampai kepada tahap mengkritik hukum yang disampaikan dalam kitab fikih. Itu kurang lebih tahapan atau 3 tahapan belajar fikih. Dan ana rasa antum nanti belajar kitab jurumiyah juga atau belajar kitab nahwu juga pun punya tahapan yang sama. Dan tahapan-tahapan ini merupakan lazim harus kita kenal. Maka nanti kalau dirasa antum sudah merasa antum sudah menguasai fikih dengan antum belajar kitab mubtadi, itu antum salah besar, karena antum hanya sekedar mengetahui secara umumnya saja, belum mengetahui secara pendalilan dan belum sampai pada tahap mengkritisi. Karena ilmu di situ terus berjenjang dan begitulah tabiatnya ilmu. Jadi nggak bisa kita langsung dikasih secara menyeluruh, nggak bisa, tapi kita pelan-pelan, step by step. Nanti lama-lama terbiasa, nanti akan lama-lama terbangun keilmuan seperti itu. Dan itu keilmuan dalam Islam itu seperti itu dipelajari. Oke. Nah, jadi ada tahap mubtadi ya, mubtadi, mutawasid, sama muntahi.
Mubtadi, orang yang baru memulakan. Mutawassit, pakai to, itu disebut sebagai orang pertengahan yang sudah memulakan sebelumnya. Yang ketiga adalah muntahi. Muntahi, orang yang sudah sampai pada level yang paling atas. Mutadi, mutawasit, sama muntahi. Oke. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran, kita kenal dengan namanya Mabadiul Ulum. Mungkin di sini Mas Angga sama sama Ihsan sudah pernah tahu ini. Dan Mas Aldi sama mungkin ada Abdul Munthalib ini baru pertama kali mendengar kitab Mabadiul Ulum ini ataupun tentang Mabadiul Ulum ini. Jadi begini ceritanya. Untuk Ihsan sama Mas Angga mungkin ini rasa sebagai pengulangan aja ya supaya makin melekat ya. Jadi ulama ketika mereka itu membuat sebuah penelitian atau menggarap sebuah penelitian, sebuah rancangan, mungkin sebuah sebuah formulasi lah untuk diformulasikan, yang mana formulasi ini digunakan untuk para ilmuwan atau para tolib, para pelajar yang datang setelah zaman mereka. Jadi para ulama itu mengkaji, meneliti, menelaah, dan membuatkan sebuah formulasi, yang mana formulasi ini bisa digunakan oleh jil berikutnya atau generasi-generasi berikutnya. Yang mana generasi-generasi berikutnya itu akan masih terus menggunakan metode yang sama seperti yang ulama hari ini atau ulama yang waktu itu mereka telah meneliti dan mengkaji. Jadi supaya keilmuan ini terus-menerus sampai pada hari di mana nanti layan faul malu wala banun, sampai hari kiamat. Artinya para ulama itu terus menjaga keilmuan itu benar-benar pada tarafnya, yang mana sebagaimana dahulu para sahabat itu menjaga keilmuan dan menjaga metode belajarnya di waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, para ulama mulai mengkaji dan ulama menemukan bahwasanya terjadi para pelajar itu akan menemukan dua kesulitan. Kesulitan pertama yang nanti akan kita sebut sebagai namanya kebodohan. Kesulitan kedua yang disebut nanti yang namanya kesia-siaan. Jadi di dalam perjalanan atau di dalam permulaan seseorang itu belajar suatu fan ilmu, baik itu fan ilmu keislaman atau fan ilmu kearabiahan atau Arabia, itu biasanya mereka akan menemui dua halang rintang yang pasti akan menghalangi mereka. Pertama yaitu halang rintang kebodohan, yang kedua namanya halang rintang kesia-siaan. Oke. Lalu para ulama mulai mengkaji, kira-kira apa obat yang bisa kita kasih kepada generasi berikutnya agar mereka ini di dalam perjalanan keilmuannya tidak menemui kesia-siaan dan tidak menemui kebodohan. Para ulama mulai meneliti, mengkaji, dan akhirnya menemukanlah sebuah formulasi yang disebut sebagai namanya Mabadiul Ulum atau dasar-dasar ilmu. Dasar-dasar ilmu ini nanti akan digunakan atau akan kita harus didahulukan setiap seseorang itu memulakan perjalanan keilmuan keislamannya atau keilmuan kearabiahannya untuk bisa menghadang kebodohan dan kesia-siaan yang pasti akan mereka temui. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya kebodohan itu akan hilang seiring mereka mengetahui apa fan ilmu yang dipelajarinya. Fan ilmu yang dipelajarinya. Kalau nahwu kemarin kita bilang adalah ilmu yang mempelajari tentang awakhirul kalimat. Sebuah ilmu yang mempelajari huruf-huruf akhir atau kondisi akhir dari sebuah kalimat Arabiah. Nah, sedangkan ilmu fikih itu berbeda dengan ilmu nahwu. Ilmu fikih itu apa? Punya takrifnya. Ilmu fikih adalah sebuah ilmu. Nih, catat ya. Ilmu fikih adalah sebuah ilmu tentang ahkam asy-syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis.
hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Takrifnya atau apa namanya? Ya takrifnya ya. Definisi dari ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang diambil atau yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Berarti kita di sini ngomongin apa kira-kira? Ngomongin soal hukum syara, nggak ada yang lain. Yang mana hukum syara tersebut merupakan sifatnya praktis. Hukum syara ada nggak yang sifatnya nggak praktis? Ada. Apa contohnya? Masalah aqaidiyah, masalah akidah, itu bukan masalah yang sifatnya praktis. Karena itu sifatnya dalam kolbu. Artinya hanya keyakinan saja. Yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, tuh. Itu merupakan apa namanya takrif dari ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari dalil atau hukum-hukum syara yang bersifat hukum syara tersebut yang bersifat praktis, yang hukum syara tersebut diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, setelah kita tahu apa itu definisi dari ilmu fikih, tentu kebodohan kita akan hilang. Dan kita akan mengetahui bahwasanya, oh, berarti ilmu fikih itu nggak jauh-jauh dari ngomongin soal hukum syara. Dan nggak mungkin ilmu fikih itu dan nggak jauh-jauh ilmu fikih itu pasti ngomongin soal hukum-hukum yang sifatnya tafsil, yang sifatnya terperinci, bukan yang sifatnya usul, yang sifatnya pokok, tapi sifat-sifatnya yang furu. Jadi di sini nanti kita akan ngomongin soal furu, ahkam furu'iyah, ahkam-ahkam yang diagali oleh para a'immatul mazhab, yang mana mereka punya batasan, punya dawabit, punya apa ya, punya batasan-batasan, punya apa sih kalau istilahnya itu apa ya, punya rambu-rambu yang mereka gunakan dalam mengistinbat hukum syara. Dan hukum-hukum yang merupakan produk dari hasil istinbat tersebut itu ditadwinkan atau dikodifikasikan dalam yang namanya ilmu fikih. Yaitu satu. Jadi kita sudah mulai kehilangan kebodohan kita tentang ilmu fikih itu apa. Yang kedua, kita mau menghilangkan sifat kesia-siaan dalam benak kita. Artinya kita pengen nih, belajar itu harus ada faidahnya supaya kita nggak sia-sia. Gitu kan? Apa faidah kita mempelajari ilmu fikih? Faidah kita mempelajari ilmu fikih adalah supaya kita tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kenapa begitu? Karena syariat itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah, maka manusia itu wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensi dari dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana cara dia itu harus taat. Dan ketaatan itu butuh yang namanya cara, butuh yang namanya thariqah, tata cara, butuh yang namanya penjelasan. Maka diutuslah seorang nabi untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana cara menaati Allah dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya para nabi-nabi ini menjelaskan, atau Nabi Muhammad SAW di sini memberikan pelajaran kepada para sahabat. Para sahabat, mereka semua, nggak semuanya para sahabat itu ulama. Yang kemarin kita bilang, cuma sedikit kan kemarin yang sahabat yang ulamanya para sahabat itu cuma sedikit. Dan afqahul sahabat yang paling faqih adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu udah sepakat. Semua para ulama sepakat sahabat yang paling faqih fiddin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, para sahabat terus dari para sahabat, terus Umar, Utsman,
Terus para sahabat berpencar ke negeri-negeri yang kemarin kita sebutin. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Irak, ada yang di Kufah seperti itu. Dan ada yang di Yaman. Para sahabat itu dikirim oleh para khalifah-khalifah. Dan sebelumnya Rasul juga sudah mentadrib. Rasul juga sudah mulai melatih para sahabat untuk berijtihad. Ketika Muaz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman, bagaimana cara kamu menuntaskan peradilan? Aku akan berhukum kepada Al-Quranul Karim. Kalau kamu tidak menemukan, kata Rasulullah SAW, aku akan mencari di sunnahnya. Kalau kamu tidak menemukan, maka aku akan berijtihad kepada pandanganku sendiri. Itu Rasul sudah ngasih lisensi ijtihad untuk para sahabat. Nah, akhirnya para sahabat ngasih lagi kepada tabi'ut tabi'in, ngasih lagi terus sampailah kepada zaman yang disebut sebagai namanya zaman Abu Hanifah, Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal terus nanti kita kenal dengan namanya Sufyan Asy-Syauri, Hasan Al-Basri dan teman-temannya yang lain dan radhiyallahu taala anhum ajma'in dan ulama-ulama yang lain. Lalu pertanyaannya, Ustadz ada nggak mazhab yang dia itu bukan mazhab yang 4? Jawabannya ada. Dulu ada mazhab namanya mazhabnya Hasan Al-Basri. Dulu mazhab adanya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa kok yang hanya 4 ini yang mereka itu abadi namanya? Jawaban para ulama, kenapa kok mazhab yang 4 ini abadi? Karena mazhab yang 4 ini mereka mempunyai pengikut. Satu, mereka mempunyai talamiz, mereka punya murid. Yang mana murid-muridnya ini mengkodifikasikan ilmu-ilmu dari gurunya. Mengkodifikasikan ilmu-ilmu dari gurunya, terus tuh ilmu gurunya terus mereka lestarikan. Mereka terus tadwinkan, mereka terus ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya sampailah kepada zaman kita hari ini. Dan keilmuan terus berlangsung tuh sampai zaman kita hari ini dan sampai nanti mungkin sampai hari kiamat. Begitulah syariat itu datang kepada kita. Dan pendetilannya itu ada di pertemuan yang lalu. Jadi kalau misalkan nanti mau atau pendetilan bisa rujuk ke pertemuan yang lalu, itu sedikit pendetilan mengenai tentang tentang hukum syara, tentang itoru zaman atau tentang periodisasi hukum syara itu dari zaman Nabi SAW kepada zaman kita sampai zaman hari ini. Oke, balik lagi ke tadi bahwasanya kita sudah mengetahui tentang takrifnya, definisi ilmu fikih. Yang kedua kita sudah mengetahui faedahnya dan yang ketiga, apa bahasan pokok dalam ilmu fikih? Jawabannya cuma satu. Af'alul ibad. Aktivitas manusia yang menjadi bahasan pokok dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengatur atau hukum yang mengatur dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Kita bicara ada hukum syaraknya, kita merem ada hukum syaraknya, kita duduk ada hukum syaraknya, kita berjalan ada hukum syaraknya, kita benerin motor ada hukum syaraknya, kita benerin kita nyapu halaman ada hukum syaraknya. Semua ibadah yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan itu ada hukum syaraknya. Hanya saja nanti ada beberapa aktivitas yang itu tabi, yang itu mengikuti hukum syarak tersebut. Misal sebegini. Misal hukum bayar zakat apa, San? Hukum bayar zakat? Wajib. Wajib. Ada yang bilang sunnah nggak? Nggak ada. Ragu-ragu antum, jelas nggak ada. Udah bilang zakat wajib, zakat fitrah apa lagi? Jangan ragu-ragu, San. Itu, oke. Nah, itu misalnya zakat fitrah itu wajib. Terus yang menjadi pertanyaan, hukum syara untuk tata cara mengumpulkan zakat itu gimana? Ada hukum syaratnya nggak kira-kira? Ada. Ada. Jawabannya ada, Ustadz. Iya ada. Hukum syaratnya mengikuti hukum zakat. Artinya segala bentuk administrasi, pengurusan, bagaimana nanti distribusi, itu semua ngikut ke dalam hukum syarat yang pokok, yaitu apa? Hukum syarat membayar zakat. Jadi ketika seseorang itu membayar zakat dan panitia zakat itu membuat sebuah organisasi ataupun membuat sebuah konsolidasi untuk koordinasi
yang lain sebagainya untuk tahap penyaluran, tahap penerimaan, tahap pengambilan dan sebagainya, hukum-hukum syara itu ngikut hukum pokoknya, yaitu bagaimana hukum bayar zakat. Itu ya tadi ya. Jadi ada hukum syara yang sifatnya memang sudah terperinci, maksudnya bayar zakat itu adalah hukumnya wajib. Tapi jadi pertanyaan, hukum koordinasi zakat, hukum mengumpulkan zakat, hukum menyimpan beras dalam sebuah gudang, itu hukum syaranya apa? Hukum syara ini semua ngikut kepada wajibnya zakat. Nah, gitu ya. Jadi mulai ke gambar ya. Jadi memang nggak ada hukum syara berjalanlah kamu dengan kaki kanan, janganlah berjalan dengan kaki kiri, kan nggak ada hukum yang bilang seperti itu. Hanya saja semua itu tertuju pada satu hadis atau satu dalil yang sifatnya umum. Misalnya lagi hukum menata rak buku, ada nggak San? Antum pernah dengar nggak hukum menata rak buku? Kayaknya Atau antum pernah Belum, Ustaz. menyampaikan kemarin. atau dalil apa? Tanya Mas Aldari deh, Mas Aldari yang belum tahu ini misalnya. Antum udah kayak Mas Aldari. Pernah nggak antum dengar dalil untuk menyusun buku di rak buku? Susunlah rak Ada. bukumu. Dalilnya, antum pernah dengar nggak? Kalau dari video kemarin setahu saya nggak ada Ustaz. Dalil yang perincinya ya, cuman yang umumnya tuh ada gitu untuk ngatur itu. Ya betul. Barakallahu fiik. Berarti antum Nah, ngikut, oke betul. Betul itu. Memang dalil terperincinya nggak ada. Bilang gini, susunlah bukumu dalam rak buku, susunlah sepatumu dalam rak buku, nggak ada dalil. Tapi semua ada dalam dalil umumnya itu apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi apa dalilnya? Dalilnya itu. Dalilnya adalah perintah kita untuk meriayah, mengayomi, menyusun, membuat sebuah aturan, membuat sebuah hal-hal yang sifatnya rapih agar apa kita mudah meriayah itu. Nah, itu semua masuk ke dalam dalil-dalil umum. Nah, itulah kurang lebih gambaran dari ilmu fikih. Jadi kita sudah menguasai takrifnya, sudah mengetahui tentang definisinya sudah, faidahnya sudah, dan pokok bahasanya sudah. Sampai di sini kita cukupkan untuk menyebutkan ketiga hal itu saja. Tafadol kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ada diskusi nggak? Terus kalau ditanya, Ustaz, ilmu fikih diambil dari mana? Jawabannya dari Quran, Sunnah, ijma' sahabat, dan kias. Sunnah, kitab, Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, dan juga kias. Itu fikih diambil. Pertanyaannya, hukum mempelajari fikih. Mas Aldari, kira-kira pernah tahu nggak hukum mempelajari fikih? mempelajari ilmu fikih ya harusnya wajib Ustaz ya. Karena Harusnya wajib. harusnya wajib karena dari definisinya tadi kan itu mengatur kita kalau kita nggak belajar gimana caranya bisa tahu kan Barakallah fik. peraturannya apa. Barakallah fik. Betul banget. Hukumnya wajib. Apalagi bagi mereka-mereka yang memang sudah kena taklif hal tersebut. Misal, Ihsan belum menikah seperti itu. Hukum dia mempelajari bab nikah itu masih sifatnya belum wajib. Tapi ketika Ihsan sudah menikah, itu wajibnya sudah wajib ain. Sudah langsung jatuh hukumnya bagi dia untuk mempelajari bab nikah tersebut. Bagi saya misalnya, untuk hukum mempelajari nikah udah fardu ain, udah bukan fardu kifayah lagi. Jadi ada beberapa orang yang memang masih belum masih sunnah bagi dia untuk mempelajari bab tersebut. Tapi bagi sebagian yang lain sudah wajib mempelajari bab tersebut. Misal lagi anak kecil udah wajib belum nikah San? Belum jawabannya. Kira-kira dia udah wajib belum belajar fikih? Belum. Tapi ketika dia sudah dewasa, maka dia wajib, dan dia sudah menikah, maka hukum mempelajari ilmu fikih, yaitu berkaitan dengan pernikahan, sudah menjadi fardu ain bagi dia. Nah itulah ya, kurang lebih sekilas tentang ilmu fikih beserta mabadiul ulumnya. Jadi dengan seperti ini kita sudah tahu nih medan apa yang akan kita telusuri, dan hutan rimba
fikih apa yang akan akan membersamai kita untuk sampai kepada tahapan bahwasannya kita menjadi orang yang faqih fit din. Nah, itu. Tafadhol. Sejauh ini kalau ada diskusi terkaitan dengan mabadiul ulum mengenai ilmu fikih ini. Ada nggak diskusi? Tafadhol. Kalau nggak ada, kita langsung kembali ke laptop. Kalau Sok. kalau kemarin tuh pas bahasa Arab dia ada output tambahannya itu apa bahasanya? Output tambahan belajar bahasa Arab itu adalah bisa baca dan berbicara Arab gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau di fikih itu ada nggak selain tujuan utamanya tadi untuk mengetahui hukum syara'nya itu ada nggak kayak eh, output tambahannya gitu? Ada output pandanya. Menjadi mufti. Dia bisa berfatwa. Jadi kayak jadi muqallid, jadi mujtahid gitu ya. Ya, betul. Betul. Barakallah. Itu. Seperti itu. Itu tambahan. Tambahan. Mm-mm. Yang lainnya, silakan kalau ada diskusi lagi. Nggak ada ya? Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di depan teman-teman adalah Matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah. Jujur, Safinatun Najah ini merupakan kitab yang paling dasar banget. Karena apa? Karena sifat Safinatun Najah ini hanya membahas perihal yang penting-penting saja bagi seorang muslim. Itu terlihat dari judul Judul kitabnya. Judul kitabnya apa? Matan Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maula. Matan Safinatun Najah pada apa-apa yajibu 'alal 'abdi yang wajib bagi seorang abd kepada tuannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di matan ini hanya ngomongin hal-hal yang sifatnya tuh benar-benar fundamental. Sifatnya benar-benar mengakar. Yang mana kalau nggak belajar ini kebangetan ini orang. Gitu loh. Dan musonif kitab radhiyallahu taala anhu penulis kitab ini sudah merinci, sudah memperkirakan, sudah ibaratnya itu sudah memprediksi dan sudah apalagi bahasanya itu sudah merinci lah bahwasanya seseorang muslim itu yang wajib itu yang saya sebutin di sini. Kalau misalkan lebih dari itu udah nggak wajib lah. Itu udah masuk derajat yang berikutnya lah. Seperti itu. Tapi yang wajib, yang fundamental, ini yang saya sebutin. Dari seluruh bab fikih yang panjang itu, yang paling wajib itu adalah yang ini aja. Kenapa kok yang ini aja? Karena hukum ataupun hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah, yaitu hukum fikih yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya harus didahulukan. Maka inilah sesuatu yang wajib untuk kita ketahui dan wajib untuk kita dahulukan. Maka di sini hanya bicara soal bab ibadah saja. Dan tentunya sebelum ibadah kita harus yang namanya bersuci. Nanti akan ada bab suci dulu untuk menjadi pembuka dari bab ibadah itu sendiri. Oke, kita langsung saja membuka di halaman pertama bahwasanya di sini langsung disebutin man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oke. Sering kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang Allah ingin baik maka Allah akan fakihkan dia dalam fiddin, fakihkan dia dalam beragama. Betul seperti itu maknanya? Tentu kita akan mengatakan hal seperti itu. Tapi saya punya makna yang menarik atau makna lain dari istinbat hadis ini. Pertama, hadis ini ya, hadis ini itu bicara soal bicara soal perintah untuk belajar agama. Hadis ini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin adalah hadis perintah untuk beragama.
Yang kedua adalah keinginan kita atau enggannya kita belajar agama semua sudah merupakan takdir Allah. Artinya, ketika Ihsan keluar untuk belajar agama, misalnya, ya sudah berarti Allah juga sudah menuliskan takdir untuk Ihsan bahwasanya Ihsan akan menjadi orang yang faqih fiddin. Kalau toh Ihsan nggak mau belajar agama, ya juga Allah itu juga Allah sesuai dengan keinginan Allah, dan Ihsan akan ditulis takdirnya sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu apa? Nggak mau belajar agama. Jadi inginnya kita atau tidak inginnya kita belajar agama, semua sudah Allah kasih jalannya. Artinya kita mau ngambil hidayah, ini sama seperti pembahasan kita di hidayah dan dolalah. Hidayah itu mau kita jemput akan dapat, gak kita jemput ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya di sini ini merupakan perintah kuat untuk kita belajar agama. Nah, hanya dua inilah kurang lebih pemaknaan yang bisa disampaikan dalam hadis ini. Jadi ini pertama merupakan perintah untuk belajar agama. Yang kedua, keinginan kita atau enggannya kita belajar agama semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Belajarnya kita atau enggak belajarnya kita tentang agama ini sudah Allah tuliskan. Oh, kalau kamu enggak belajar agama ya sudah, ini takdirmu. Kalau kamu belajar agama, ini takdirmu. Seperti itu. Dan seperti hidayah dan dalalah, Allah sudah ngasih jalan, dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah menghamparkan jalan. Ini jalan yang fujur, ini jalan yang takwa. Terserah kamu milih yang mana. Kalau kamu jalan yang fujur ya begitu, kamu jalan yang takwa ya begini. Jadi inilah maksud hadis dari man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oke. Kalau mana yang pertama Ustadz? Mana yang tadi? Kalau bahwasanya kalau Allah ingin kamu baik, maka Allah akan fakihkan kamu dalam beragama. Mananya boleh nggak gitu? Ya boleh-boleh aja. Kalau kita memang memaknai seperti itu. Hanya saja mungkin yang paling tepat untuk memaknai hadis ini adalah pertama, ini merupakan perintah untuk belajar agama. Yang kedua, ini merupakan merupakan sebuah faidah atau sebuah makna. Ingin atau tidak inginnya kita belajar agama, itu semua sudah merupakan kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Oke. Sampai di sini poin ini, tafadhol kalau ada diskusi. Nggak ada, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan permulaan yang umum dilakukan oleh para musonif kitab. Ini semua beramal atau mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amrin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillahi fahuwa aqta fahuwa abtar. Artinya segala sesuatu yang di situ syarat punya 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 perhatian yang kuat, segala sesuatu yang di situ syariat punya perhatian yang kuat terhadap sesuatu tersebut, ketika tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus barokahnya. Segala sesuatu yang di situ syarat punya ihtimam, punya perhatian yang lebih, ketika tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan tersebut akan sedikit barokahnya atau akan terputus barokahnya. Taib. Terus berarti basmalah itu punya hukum syarat, tentu. Jadi hukum bismillah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah,
ada yang sifatnya makruh atau ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah, dan ada yang hukumnya haram. Kapan wajib tat? Wajib kita baca bismillah ketika kita sholat. Wajib itu baca bismillah. Karena Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i itu bismillah dalam Al-Fatihah merupakan bagian dari bismillah. Bismillah dalam surat Al-Fatihah itu merupakan satu kesatuan. Dan kalau seseorang itu nggak baca bismillah dalam sholatnya, maka akan batil sholatnya, tidak akan sah sholatnya. Maka bismillah di sini menjadi wajib. Terus kapan bismillah itu punya sunnah atau hukumnya sunnah? Ketika kita nulis kitab, misalnya nulis buku, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ngajar, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita lagi ingin berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua masuk ke dalam bagian sunnah. Kapan makruh, Tat? Makruh, misal. Jadi Rasul itu memakruhkan kita untuk nyabut jenggot. Nyabut jenggot. Makruh, nyabut jenggot itu makruh. Nyabut ya, nyabut jenggot. Nah, oke. Untuk hukum-hukum yang lain nanti mungkin akan kita bahas, ataupun nanti mungkin akan ada pendetilannya lagi. Tapi hukum untuk nyabut jenggot, itu hukumnya makruh. Nah, ketika kita nyabut jenggot, kita ucap bismillah, maka kita udah kena makruh 2 kali. Makruh karena nyabut jenggot, makruh juga karena nyebut bismillah ketika nyabut jenggot. Tayyib sampai sini? Oke. Ini yang makruh. Oke. Yang ketiga mubah. Misal, kita lagi dorong meja atau mindahin barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kita ngomong bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Oke. Yang ketiga, hukumnya haram. Kapan, Tat? Hukumnya haram ketika kita minum khamr, baca bismillah. Ketika kita nyuri, baca bismillah. Ah, itu haram tuh. Haram, jelas haram. Haramnya 2 kali itu. Haramnya udah karena minum khamr, haram kedua karena dia baca bismillah. Itu haramnya seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada diskusi nggak sejauh ini terkait dengan hukum baca bismillah? Assalamualaikum, mau nanya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan kok. Ini mau, Hmm. mau nanya, lafadz bismillahnya itu kan saya sering dengar juga kan, kayak misalnya barang siapa makan tidak membaca bismillah, maka setan akan ikut makan. Atau barang siapa kalau kita membuka baju agar misalnya setan nggak bisa melihat aurat itu, baca bismillah kan. Itu bismillahnya itu bismillah aja cukup atau harus lengkap kayak bismillahirrohmanirrohim gitu? Oke, Oto berarti ngomongin soal lafadznya ya. Lafadznya itu cukup bismillah aja atau Heeh. bismillah Allahu Akbar atau bismillahirrohmanirrohim. Itu aneh, masih bingung sih. Soalnya di situ kan Oke. baca basmalah kan, tapi bismillahirrohmanirrohim atau bismillah aja. Oke. Jawabannya bismillah sudah cukup, bismillahirrahmanirrahim itu akmal, itu sempurna. Bismillah sudah cukup. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu lebih akmal, lebih terpuji lah tindakan tersebut. Oh ya. Baik Ya, ya. makasih Ustaz. Ya. Yang lainnya ada? Silakan. Nggak ada ya? Jelas sampai sini ya? Oke, yuk. Sekarang tulis syarat-syarat bismillah. Nah, jadi bismillah itu nggak cuma nggak asal kita sembarang ngomong bismillah, enggak. Jadi dia ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat basmalah. Pertama, perkaranya atau perkara yang dikerjakan tersebut adalah perkara
yang syara punya perhatian. Perkara, atau gini deh, bahasa mudahnya, perkara yang syara punya perhatian di situ. Gitu aja lah bahasanya. Syara punya perhatian di situ. Syara punya perhatian pada perkara tersebut. Yang kedua, syarat keduanya tidak diniatkan atau diucapkan sebagai zikir semata. Maksudnya gimana, Tat? Maksudnya gini, ketika Mas Angga misalnya mau wiritan, ngomongnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketika Mas Angga memulai wiritan la ilaha illallah itu, tapi dimulai dengan bismillah, maka bismillahnya nggak menjadi sunnah. Bismillahnya nggak jadi sunnah dia. Jadi Mas Angga mau tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi Mas Angga memulakan la ilaha dengan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Nah, bismillahnya Mas Angga di situ itu nggak berpahala, nggak menjadi sunnah. Jadi kalau misalkan dalam perkara tersebut, jadi bismillahnya menjadi sunnah. Ketiga, syara tidak menjadikan bismillah sebagai permulaan suatu aduh ya Allah. Syara tidak menjadikan bismillah sebagai perkara sebagai permulaan suatu aktivitas. Contoh misalnya, khutbah Jumat, diawali dengan bismillah nggak dia? Nggak pernah ada. Tapi diawali dengan apa? Alhamdulillah. Maka ketika seorang itu bismillah, ketika khutbah Jumat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nah itu nggak dapat pahala dia, nggak sunnah. Nggak dapat pahala sunnahnya bismillah. Kenapa? Karena syara itu tidak meletakkan bismillah sebagai perkara awal dalam khutbah Jumat. Tapi syara menjadikan bismillah itu pada perkara-perkara yang lain. Dan menjadikan hamdalah sebagai perkara di awal. Baik, sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi tentang masalah bismillah ini dan syarat-syarat bismillah. Berarti apa-apa nggak harus bismillah gitu tapi. Iya, dilihat dulu. Ini perkara yang di situ syarat punya perhatian nggak gitu loh. Tuh. Jadi kalau nggak ada hukum syaratnya, Mm-mm. nggak usah gitu ya. Ya, lebih baik nggak usah. Tapi kalau misalkan kita niatkan ya, misal kita pakai baju supaya kita menutup aurat. Nah, itu bismillah kita punya faidah, punya pahala. Bismillah mau berangkat kerja berpahala. Nah, gitu kan. Ya. Jadi kalau mindahin barang ya nggak perlu bismillah, nggak apa-apa. Mindahin barang cuma dari satu kata lain bismillah, ya mubah aja, mubah, nggak sampai haram kok. Tuh. Tat, perkara bismillah aja udah panjang, Tat. Ini perkara yang lain. Kalau mau masuk WC juga langsung auzubika kalimatil Allahumma inni auzubika itu aja langsung ya Ustaz. Gak pakai Eh, bismillah.
dalam hal itu mungkin boleh kita memulakan dengan bismillah karena di situ kan syara ada perhatian di situ. Syara udah ngasih apa rambu-rambu kalau kamu itu ya apa mau masuk kamar mandi harus berdoa ya boleh dimulai dengan bismillah juga boleh. Karena di situ syara ada perhatian di situ. Hmm. Yang menjadi point of view-nya itu adalah syara di situ ngasih perhatian nggak sih terhadap perkara itu? Gitu loh. Coba kalau Hmm. apa batasannya? Kalau gini bukan. Eh, apa contohnya syara di situ nggak ngasih perhatian dan syara di situ ngasih perhatian. Syara yang di situ ngasih perhatian adalah di situ ada dalil-dalil, ada wirid-wirid yang Rasul dan juga yang Rasul pernah sampaikan. Kalau kamu mau buka baca ini, buka puasa baca ini. Berarti di situ ada perkara yang di situ syara ada ihtimam, ada perhatian di situ. Tapi kalau segala mindahin barang, coba pernah nggak dengar hadis tentang mindahin barang? Tentang cara apa namanya? Tentang mindahin barang, terus tentang nyusun buku di rak seperti itu. Ada nggak hukum syaranya? Atau ada nggak dalil yang secara eksplisit lah ya, ya atau ya secara langsung menyoroti perkara tersebut? Kan nggak ada. Maka perkara itu adalah perkara yang tidak di situ syarat tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian di situ. Berarti di situ kalau di situ ya bismillahnya menjadi mubah, tidak menjadi sunnah. Yuk yang lain. Sok, kalau ada lagi. Ada nggak faidah baca bismillah biar dimudahkan gitu? Oh, kalau itu mungkin antum bisa rujuk kepada fadhil amal ya, ataupun sunnah-sunnah Nabi yang Fadilah. lain. Amin. Nah, fadilah amal. Tapi yang Ya pasti gini misalnya sih. lagi Hmm. lagi ngengkol motor gitu tengah malam motornya mogok gitu. Ini kayaknya Dia yang pengalaman kalau nih. kalau nggak bisa, terus Bismillah gitu kan ya, Bismillah lah, Bismillah bener aja bisa. Boleh kan? Boleh kayak gitu, boleh. Boleh aja Bismillah seperti itu. Boleh. Daripada nggak boleh ntar antum ini lagi sedih lagi. Antum sering Bismillah soalnya kalau lagi mogok. Oke, gitu ya. Sama istighfar dan Nah, kalau istighfar kan dia sifatnya sunnah dia. Jadi dia tuh adalah zikir-zikir yang disunahkan untuk selalu dalam setiap perkara. Jadi di situ ya istighfar ya boleh, kita harus dawamkan istighfar. Gitu ya. Hmm, ada lagi, tafadhol kalau ada lagi, silakan. Nggak ada? Oke, yuk berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, ini lafaz alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Oke. Lillah milik Allah. Rabb ini artinya Tuhan. Alamin itu mencakup manusia, jin, dan malaikat. Jadi kata alamin itu, alam itu mencakup manusia, jin, dan malaikat. Manusia, jin, dan malaikat. Jadi segala puji milik Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Ya berarti Tuhannya manusia, Tuhannya jin, dan Tuhannya malaikat. Taib. Hukum syara membaca basmalah, membaca hamdalah. Sama seperti baca basmalah. Hanya saja mubahnya tidak ada. Berarti hukum syaratnya sifatnya satu wajib. Kapan? Ketika khutbah Jumat. Sunnah. Ketika ada perkara-perkara yang di situ memang syarat punya perhatian. Makruh ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Tadi itu misal
Dan menjadi haram ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Alhamdulillah misalnya. Ketika seseorang misalnya nyebut alhamdulillah kalau udah maling gitu kan. Alhamdulillah dapat banyak nih hari ini gitu misalnya. Alhamdulillah itu kan adalah alhamdulillah yang apa namanya? Yang enggak diperintahkan syariat maka diharamkan. Oke. Hukum asal dari hamdalah adalah sunnah. Jadi setiap dalam keadaan apapun kita ngomong alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu sunnah. Karena hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asal dari hamdalah adalah sunnah. Yuk, dah. Tafadhol. Sampai di sini kalau ada diskusi. Berarti kalau perbuatan yang makruh terus ngucap alhamdulillah jadi makruh juga. Iya, makruh karena perbuatannya, makruh karena baca hamdalah. Makruhnya double deh. Oke? Ya, ada lagi yang lain? Tafadhol. Kalau nggak ada kita lanjut. Yuk. Wabihi dan dengan Allah nasta'inu. Kami memohon perlindungan, memohon inayah, memohon pertolongan, memohon perlindungan. Ala atas umur perkara-perkara ad-dunya wad-din, perkara-perkara dunia dan juga perkara-perkara agama. Jadi kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Salat. Jadi salat ini, sallallahu ini, salat ini secara bahasa maknanya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Sedangkan salam secara bahasa maknanya adalah penghormatan. Secara bahasa loh ya. Oke. Para ulama bilang, kalau sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya, itu berupa rahmat. Sholatnya Allah, ya, sholatnya Allah, atau ya sholawatnya Allah, untuk hamba-hambanya, itu berupa rahmat. Sholatnya malaikat itu merupakan istighfar. Sholatnya malaikat itu bentuk istighfar. Sholatnya sesama kita itu berupa tadarru' atau doa lah. Tadarru' atau doa. Merupakan bentuk doa. Atau mohonan, pengibaan. Jadi sholat kalau dari Allah itu berupa kasih sayang, sholat dari malaikat itu berupa istighfar, pengampunan, sholat dari manusia itu berupa permohonan. Kalau anak kecepatan nanti bilang ya. Yuk. Wassallallahu wasallama ala sayyidina. Sayyidina ini merupakan penghulu.
atau pemimpin. Muhammadin. Muhammad. Orang yang paling banyak keistimewaannya. Khotaman nabiyyin. Menjadi pelengkap nabi. Menjadi penutup. Atau bahasa Arabnya itu mutimun. Menjadi penutup nabi-nabi. Oke. Wa ala alihi, dan untuk keluarganya. Siapa keluarganya? Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kalau di sini kan Abdul Muthalib ya. Ini Abdul Muthalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Wasahbihi. Sahabat. Siapa itu sahabat? Nah, Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala mendefinisikan sahabat itu adalah man. Sahabat ya. Sahabat adalah man. Aqoma, orang-orang yang hidup ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Sanatan au sanatain. Hidup bersama Nabi setahun atau 2 tahun. Wa ghaza ma'ahu ghazwatan au ghazwatain. Hidup bersama Nabi setahun atau 2 tahun dan berperang bersama Nabi 1 peperangan atau 2 peperangan. Nah, definisi ini merupakan definisi yang menurut saya paling kuat. Kenapa? Karena jadi para sahabat itu diperkirakan, yang pernah Anda baca, itu ada sekitar, bentar ya, mastiin dulu supaya nggak salah nukil. Menurut Imam Syafi'i, sahabat itu jumlahnya adalah ada sekitar 60.000 para sahabat. 60.000. Itu kalau pakai definisi yang diungkapkan oleh selain yang menggunakan definisi ini. Tapi kalau kita menggunakan definisi ini, man akoma, sesiapa saja yang hidup bersama Nabi setahun atau 2 tahun dan berperang bersama Nabi 1 peperangan atau 2 peperangan, maka dihitung sahabat. Berarti kan alangkah banyaknya orang yang nggak ngikut perang sama Nabi. Orang yang nggak ngikut hidup sama Nabi setahun atau 2 tahun. Nah, maka dengan kita menggunakan definisi ini, kita mengeluarkan banyak sahabat atau yang dikira oleh para ulama-ulama sebelumnya itu sebagai sahabat dan bukan sahabat. Jadi definisi kita ini merupakan definisi yang ataupun yang dikemukakan oleh yang saya kemukakan ini merupakan definisi yang paling kuat. Ini merupakan definisi dari Sayyid Ibnu Musayyib. Ya, Sayyid Ibnu Musayyib kalau salah. Salah seorang, kalau saya nggak salah seorang tabi'in lah. Sayyid Ibnu Musayyib. Tapi nanti coba saya akitkan lagi tentang namanya. Ini man aqoma, sesiapa saja yang hidup bersama Nabi setahun atau 2 tahun dan ikut perang bersama Nabi 1 peperangan atau 2 peperangan, maka dia termasuk para sahabat. Oke? Oke. Dikatakan Nabi yang paling sahabat yang paling utama siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Abu Bakar bukan? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar, Umar. Yang ketiga, Utsman, yang keempat, Ali, yang kelima,
Ayo nebak, Hamzah. nebak. Hamzah, salah. Yang kelima. Ayo nebak, 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 nebak. Pengetahuan umum nih. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Terus siapa lagi? Eh, Mus'ab bin Umair. Said bin Sabit. Siapa lagi? Mus'ab. Belum, bukan. Tadi Said bin Sabit udah kan? Benar. Ah, Abdurrahman bin Auf. Terus siapa Abdurrahman lagi? bin Auf. Terus Tolha, Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ah, Dia masuk ke dalam al-mubashiruna bil jannah. Orang-orang yang dikabarkan Rasul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. hmm, Itu ya. 10 orang itu ya. 10 orang. Oke. Oh, iya. Terus setelah itu, setelah al-mubashiruna bil jannah, siapa lagi sahabat yang paling terbaik? Nah, menggosan. Monggosan. Amr bin As. Jawabannya adalah orang-orang para syuhada Badr. Oh, Setelah para syuhada Badr, siapa lagi yang paling terbaik? Syuhada Uhud. Syuhada Uhud, barakallahu Uhud. fikum. Oh. Dah setelah itu sudah ulama sudah nggak mengiktibar lagi tentang apa afdoliyah atau tentang siapa yang paling terbaik. Jadi yang pertama itu khulafaur rasyidin, yang kedua al-mubashiruna bil jannah, orang-orang yang dikabarkan Allah masuk surga, termasuk Abdurrahman bin Auf, terus Tolha, terus dan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dan teman-temannya yang lain. Yang ketiga para syuhada Badr, yang keempat adalah para syuhada Uhud. Itu mereka semua adalah orang-orang yang terbaik di zamannya. Kita gimana Tat? Kita terbaik gak Ustaz? Jawabannya kita termasuk saudaranya Rasul. Kan Rasul bilang sendiri, antum ashabi, kan? Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Orang-orang yang jauh dari zamanku, tapi dia mengikuti sunnahku. Dia adalah saudara-saudaraku. Sedangkan mereka para sahabat. Para sahabat aja iri sama kita gitu loh. Jadi kita jangan merasa bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Enggak, kita tuh siapa-siapa di hadapan Rasul. Kenapa? Karena kita sahabatnya Rasul. Karena kita adalah saudaranya Rasul. Dan Rasul sendiri yang bilang, antum ashabi. Kan para sahabat adalah para sahabatnya, sedangkan kita adalah orang-orang yang termasuk saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan iri dan jangan juga kita meremehkan begini, apa namanya membanding-bandingkan, gini misalnya. Tat zaman apa namanya? Tat zaman para sahabat kan nggak ada apa namanya kan lebih hebat tat cobaannya tat kita mah zaman sekarang nggak ada cobaannya. Enggak. Zaman kita ataupun zaman para sahabat sama-sama punya cobaan. Hanya saja zamannya para sahabat langsung dibimbing Nabi. Kita jauh dari Nabi. Bedanya cuma itu. Di para sahabat itu dapat nur nabawiyah, dapat apa sih kalau istilahnya tuh dapat bimbingan langsung dari langit. Sedangkan kita itu dapat bimbingannya tuh dari orang yang telah belajar. Ya meskipun sama aja. Jadi apa namanya jangan membanding-bandingkan lah. Gak ahsan membanding-bandingkan. Oh cobaan di zaman para sahabat tuh lebih dahsyat daripada cobaan kita. Enggak, cobaannya sama aja. Cuman beda aktor, beda tempat, beda waktu. Bedanya cuma itu aja. Sebenarnya cobaannya sama aja. Karena setiap zaman pasti ada cobaannya masing-masing. Gitu ya. Dan ajmain ada sebagai penutup dari ini adalah ajmain adalah dan seluruh orang-orang yang tadi disebutin para nabi, apa namanya para ahli bait dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada satu kekuatan kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Tafadhalu kalau di sini ada diskusi. Ada diskusi sama sejauh ini? Silakan.
Kan, Mas Ervan, terus Mas Firman, tafadhol diskusi. Berarti kalau istri-istrinya itu masuk ahlul bait itu. Iya, termasuk ahlul bait. Afan nggak masuk. Eh Ali di sini keluarganya di sini adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Oke. Tapi kalau ahlul bait ya berarti dia nggak masuk Ali, dia masuk namanya ahlul bait. Setahu Ana begitu. Dia masuk ke namanya ahlul bait namanya. Jadi bukan alinya tapi masuk ahlul bait. Heeh. Yuk, lagi nggak? Bani apa tadi? Gimana? Bani Hashim sama Bani Abdul Muthalib. Yang mana mereka nggak boleh menerima zakat. Nggak boleh makan harta zakat, Afan. Nggak boleh makan harta zakat. kalau anaknya berarti masuk ke Bani Abdul Muthalib atau masuk ahlul bait? Ya berarti masuk ke ahlul bait berarti kalau anak-anaknya. Jadi nanti antum jangan ngasih apa namanya para habaib zakat diketawain ntar antum. Mereka semua nggak menerima zakat dan bahkan mereka dalam tanda kutip diharamkan menerima harta zakat. Itu khusus bagi ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada lagi yang lain, tafadhol. Oke, yuk berikutnya. Faslun. Faslun di sini tuh pasal. Ya kayak di buku lah. Kalau di buku, jadi ini kitab nih. Anggaplah ini kitab ya. Ini kitab syarah atas Safinatul Najah. Jadi kita anggap kitab. Ini kitab lah ya. Kitab, anggap kitab. Di dalam kitab itu ada yang disebut sebagai namanya fasel. Di dalam kitab ada yang disebut sebagai namanya fasel. Di dalam fasel, sebentar lihat catatan dulu. Di dalam fasel, Afan, sebelum fasel, kan, untung buka kitab. Di dalam kitab, itu ada yang disebut sebagai namanya bab. Di dalam bab ada yang namanya fasel. Di dalamnya fasel, oke ya. Ya insya Allah nggak salah. Di dalam fasel ada yang namanya masalah. Di dalamnya masalah ada lagi yang disebut sebagai namanya tanbih. Di dalamnya tanbih ada lagi yang namanya khotimah, penutup. Di dalamnya khotimah ada yang disebut sebagai namanya tatimah. Sudah selesai. Jadi kalau di kita kan buku, bab, bab, gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab enggak. Jadi buku, ada bab,
Di dalam bab itu namanya fasal, di dalam fasal ada namanya masalah, di dalam masalah ada namanya tanbih, di dalam kitab ada namanya khotimah, ada namanya tatimah. Oke. Ini sekedar pengetahuan aja. Kalau nanti untuk penjelasan detailnya nantilah. Ini sekedar Ana ngasih ke antum tentang tasawurnya aja, tentang gambaran umumnya. Bahwasanya dalam bahasa Arab itu atau dalam penulisannya para ulama itu nanti punya penyebutan. Ada yang namanya kitab, ada yang namanya bab, ada yang namanya fasal, ada yang namanya masalah, ada yang namanya tanbih, ada yang namanya khotimah, ada yang namanya tatimah, ada yang namanya qaidun. Itu insya Allah kita akan pelajari di uh, waktunya aja. Di dalam waktunya saja insya Allah. Kalau dalam bahasa kita mungkin kitab, bab, subbab, dan lain sebagainya. Itu. Itu ya. Ini sekedar ini aja, sekedar tasawur, sekedar gambaran umumnya aja. Jangan apa namanya, Ana nggak mau antum kebanyakan maklumat nanti pada akhirnya bingung gitu mau yang mana. Jadi sekedar pengetahuan saja. Yuk, berikutnya fasal fi arkanil Islam, bab atau pasal tentang rukun-rukun Islam. Rukun secara bahasa artinya adalah penyangga. Penyangga. Artinya secara bahasa artinya penyangga. Aduh, susah banget dihapus ini. Rukun secara bahasa artinya adalah penyangga. Secara bahasa. Secara istilah, rukun adalah sesuatu atau bagian dari suatu wujud. Bagian dari suatu perwujudan yang harus dipenuhi. Rukun adalah bagian atau suatu bagian dari suatu perwujudan yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Oke. Oke. Berarti dari sini kita udah bilang kan, kita udah punya kegambaran rukun Islam. Berarti kalau dia merupakan penyangga-penyangga Islam, artinya ketika ada satu penyangga aja hilang, kira-kira bisa disebut sebagai namanya Islam nggak? Nggak jawabannya. Karena namanya rukun Islam adalah penyangga Islam. Dan secara syarak, rukun adalah bagian dari suatu perwujudan yang harus dipenuhi. Maka ketika ada salah satu saja dari rukun Islam itu nggak dipenuhi, maka rukun tersebut atau hal tersebut tidak disebut sebagai yang namanya Islam. Oke. Islam sendiri apa Ustadz? Nah, antum bisa cek di kitab apa namanya? Nizamul Islam. Bab paling terakhir. Al-akhlaqu fil Islam juga ada kalau nggak salah. Nah, itu ada. Al-Islamu huwa dinul ladzi anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala sayyidina Jibril sallallahu ala sayyidina Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyunadzima alaqatahu bi rabbih wa ala nafsihi wa ala banil insan. Oh, hafal banget. Nggak tahu bener apa salahnya itu.
Oke? Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur urusan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatur urusan manusia dengan dirinya sendiri, dan untuk mengatur urusan dirinya dengan orang lain. Oke, sampai di sini ada diskusi? Ada? Nggak ada ya? Oke, yuk. Karena kita udah tahu rukun Islam, maka cukuplah ya. Kita cukupan saja. Sini kita tulisnya syarat login. Lagi musim kan? Login. Saya bilang syarat untuk login. Syarat untuk login Islam. Nah, pertama, dia harus orang yang berakal. Syarat loginnya harus berakal. Yang kedua, baligh, dewasa. Yang ketiga, tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Yang keempat, mengucapkan syahadatain. Yang kelima, berkelanjutan. Yang keenam, tertib. Oke, yang kelima, yang keenam nggak usah antum terlalu ini kan, cukup mengetahui aja, berkelanjutan dan juga tertib, itu aja. Oke, jadi syarat login pertama harus berakal, yang kedua harus dewasa, yang ketiga tanpa paksaan, yang keempat mengucapkan syahadatain, yang kelima berkelanjutan, yang keenam ada tertib. Oke, ketika seseorang udah berakal, dia percaya sama Islam, gitu. Afwan ya. Terus dia udah dewasa, terus dia nggak dipaksa untuk berislam. Hanya saja dia nggak ucap syahadat, diterima nggak? Not yet. Belum. Tapi dia yakin dalam hatinya Islam itu agama yang benar. Oke. Keyakinan dia kalau belum diucapkan itu nggak menjadikan dia muslim. Maka kita bermuamalah dengan orang yang belum berislam dengan berucapan seperti muamalah dia dengan kufar yang lain. Dan keyakinan dia ketika Islam itu agama yang benar, tapi dalam hatinya saja, itu bermanfaat kelak di akhiratnya. Kelak bermanfaat di akhirat, tapi nggak bermanfaat di dunia. Tapi kalau orang sudah punya keyakinan bahwasanya Islam itu bukan agama yang benar, di dunia udah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat juga mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang non-Islam ataupun kufar lah dan juga musyrikin, ketika mereka mempercayai agama Islam yang benar, mempercayai agama Islam, tapi dalam hati saja, nggak sampai diucapkan, itu keimanan mereka ataupun keyakinan mereka terhadap Islam itu bermanfaat di akhirat, tapi tidak bermanfaat di dunia.
gitu ya. Hmm, Tafadhol, kalau di sini ada diskusi. Tat, itu Hmm, khusus orang orang yang login aja ya, bukan yang muslim dari kecil. ya kan muslim dari kecil atau mah kasihan dia pasti udah ngucap syahadat toh. Hmm. Kan tapi belum dewasa. Ya, belum. Berarti kan dia belum masuk ke dalam, dia sudah diarahkan untuk Islam. Itu hanya saja dia apa namanya belum apa ya, belum status apa status keislamannya itu belum tercapai gitu loh karena dewasanya itu tadi. Atau Kalau dia nggak menemukan Islam dengan akal gimana? jadi Mas Arfan paling masih ada ganjil Mas ya? Iya, misalnya apa Hmm. ya? Kadang-kadang kan kita gini, Tat, Islamnya Islam KTP. Jadi kita lahir Islam, tapi kan kita karena mayoritas kan Indonesia ini Islam gitu. Tetapi kita banyak juga yang Islam misalnya nggak sholat, nggak apa di pendidikan agamanya itu dari keluarga atau orang tua pun memang nggak dididik gitu kan. Mm-mm. Jadi dia kayak Islam ya kayak Islam Islam aja gitu loh. Tapi kayak kadang puasa kagak, sholat kagak gitu kan. Tetapi ketika misalnya dia udah dewasa nih, eh, dia mungkin hijrah gitu. Jadi Terus? apa ya? Apakah tapi memang tetap udah Islam gitu ya? Mm-mm. Karena dia waktu itu mungkin kecilnya ya kayak sebagai status aja gitu. Kadang-kadang suka kepikiran oh Kristen aja ya kan lebih enak. Pernah kepikiran seperti itu gitu loh. Kayaknya nggak puasa, terus ibadahnya cuma hari Minggu, terus nggak perlu pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia kan sempet terlintas kadang-kadang kan gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba mungkin hijrah gitu kan. Nah, pada saat pernah tercetus gitu kan, apa walaupun ya pernah tercetus lah gitu kayaknya kayak tadi apa Kristen aja ya apa itu gitu kan. Apakah perlu syahadat lagi atau Mm-mm. gimana gitu? Jawabannya adalah kalau dia itu statusnya masih anaknya kaum muslimin, Hmm. lahir dalam kondisi orang tua yang muslim, maka dia ngikut agamanya orang tua Hmm. Hmm. gitu. Dan orang Kalau tua bisa, hmm. dan orang tua itu mengarahkan dia untuk berislam. Kalau misalnya ini dia cuma kepikiran gitu, misalnya mau pindah agama tapi nggak dilakukan, Ya enggak, Mas. itu udah murtad Enggak, atau yang harus syahadat lagi enggak. atau memang ya itu ini aja lah kehilafan tapi nggak membuat dia apa keluar dari Muslim. Maksudnya dia ih Kristen kita jadi orang Kristen aja lah gitu kan. Tapi nggak dilakukan. Tapi dia pas mikir-mikir enggak lah yang benar Islam deh kayaknya. Masa ini gitu kan. Cuma sempet gitu loh. Jadi kekhawatiran aja gitu takut Mm-mm. takut itu gitu kan. Apa kayak membatalkan gitu loh. Mungkin lagi apalah lagi galau apalagi emosi gitu kan. Kayak ucap gitu. Kayak takutnya kayak talak gitu kan. Kalau talak kan serius tuh. Takutnya itu juga sebenarnya eh ya gitu sempat terucap aja tapi pas udah reda emosi langsung tinggal yang bener Islam gitu gitu. Oke, gini. Jadi dalam hukum fikih itu sesuatu itu akan menjadi apa ya? Menjadi terlaksana dan tidak terlaksana ketika diucapkan atau ketika dilakukan. Jadi ketika masih dalam hati itu nggak dihitung, Mas. Oh iya ya. Nggak dihitung dia. Kalau dalam hati ya nggak dihitung. Tapi kalau udah diucapkan itu udah termasuk hukum syara. Oh, kalau udah diucapkan harus syahadat Oh, ulang gitu ya. ya, karena dia udah mengucapkan. Hmm. Ya. Jadi Tapi iktibarnya, kalau misalnya dia mengucapkan tapi dia tetap sholat gitu tetap sholat kayak misalnya lagi emosi gitu loh karena oh, lagi emosi keceplosan gitu terus tapi pas itu istighfar gitu loh istighfar istighfar terus ya tetap ini meyakini Muslim lah yang benar gitu Islam lah yang benar. mm, mm, mm. Kadang-kadang kan manusia hilaf gitu kan, emosi, Mm, mm, mm. keceplosan gitu. Mm-mm.
Nah, makanya itulah kita Sebenarnya nggak diperintah. serius sih. Ya, Heeh. ya kalau gitu masih Dan belum waktu itu Mas. kan belum tahu ilmunya kan. Heeh. Oh. Ya, masih aman lah kalau masih dalam proses apa namanya dalam hati. Tapi kalau udah diucapkan, nah itu yang beda lagi perkaranya. Itu dulu Mas, Pak jawabannya untuk sementara ini. Oke, jazakallah. Ya, ya, oke. Yang lainnya, tafadhol. Tadi Tat, misalnya yang dimaksud berakal itu apakah menemukan Islam dengan akal atau hanya berakal saja? Berakal itu artinya akalnya masih sehat, nggak gila dia San. Lawan dari gila. Berakal di sini adalah lawan Berarti dari kalau ada gila. orang mengucapkan syahadatain tapi nggak meyakini dalam hati itu gimana? Jawabannya kalau dari syarat sih dia nggak ada ya, nggak ada hukum apa namanya ini ya. Wallahu alam sih Ana belum tahu Ana. Kalau dia mengucapkan Misalnya tapi dia belum percaya. kasusnya kasusnya ada orang ngeprank gitu, kata orang nggak tahu, jadi suruh ngikutin ucapannya dia gitu. Asyhadu Nah, alla, nah kayak gitu seterusnya kayak gitu. Nah oh itu oke. termasuk sudah masuk Islam atau belum? Oh jawabannya belum. Karena di sini ada syarat tanpa paksaan nih, tanpa paksaan. Jadi tanpa paksaan di sini itu masuknya adalah dia benar-benar Islam itu karena kemauannya dia. Kemauan itu berangkat dari kepemikiran. Berarti ketika orang sudah mau berislam, berarti dia sudah meyakini Islam. Tapi kalau kayak tadi, ya misalnya kemarin Bang Dery sama Densu misalnya gitu kan. Nah, Densu dibilangin asyhadu, asyhadu, Allah, Allah. Itu belum iktibar tuh nggak masuk itu. Karena Densu di situ nggak ini dia, nggak apa namanya secara dipaksa kan itu kan. Jatuhnya nggak masuk dia, nggak masuk dalam kriteria login. Nggak bisa. Nah ini sedikit sekuler misalnya Tat, ya, sedikit sekuler bahasanya. Iya, aneh mencoba untuk devil advocate gitu ya. Nah kita kan mungkin yang orang-orang awam mungkin nggak ngerti kan, ya kita juga kan terpaksa eh, hidup di dunia ini dengan orang tua yang Islam gitu kan. Apakah itu juga tandanya kita dipaksa karena lahir dari orang tua yang Islam, kita juga harus Islam. Artinya kita belum Islam karena kita terpaksa karena lahir dari keluarga yang Muslim gitu. Apakah itu termasuk paksaan? Iya, termasuk juga paksaan itu. Jadi benar-benar harus beriman, berislam dan beriman itu harus benar-benar dari dalam diri sendiri. Artinya yang berislam dengan cara berakal, mengambil dengan jalan akal atau jalan perasaan itu harus di yang syarat ketiga yang tanpa paksaan itu ya. Ya, betul. Tuh. Oke, yuk. Yang berikutnya, Tat, apa itu? Sok. yang tadi yang Ko Ervan ya. Eh, itu pernah dulu apa sih? Anak lupa juga. Musrif Ana pernah cerita, tapi ceritanya seperti itu gitu apa? Disuruh melafazkan, tapi Rasul nanya, "Nah, apakah hatimu mengingkarinya?" Atau tidak, tetap Islam yang umum. Anda lupa ceritanya seperti apa, Heeh. tapi dalam hal itu, kalau hatinya tidak mengingkari bahwa tetap Islam yang benar, engkau masih Islam gitu. Itu Terus berarti tadi beda konteks ya. kesimpulannya gimana yang dari antum ketahui, Mas? Eh, kalau yang dari anak itu sih, ketika hatinya masih meyakini, itu konteksnya beda ya. Ustaz. Yang tadi kalau Ko Ervan tadi yang ketika itu kan hanya ceplosan tadi ya, ceplosan, Heeh. tapi memang nggak murtad itu. Tapi ini konteksnya cerita ini waktu itu Anda dapetin di Kalako juga nih, yang kebetulan di Batullah.
eh, ada seorang yang waktu itu memang sama dapat paksaan untuk mengucapkan keluar dari Islam atau gimana ya, lupa ada ceritanya itu. Oh, Siapa Ammar bin juga tuh namanya, Yasir. lupa. Ammar bin Yasir. Ya, Umar bin Yasir. Ammar bin Hmm, Yasir. Ammar bin Yasir. Mm-mm. Nah, tapi di Keluarganya. situ ada eh, Rasul Rasul. menanyakan apakah Oh iya. hatimu mengingkarinya. Ya, ya, ya. Itu di situ dalam keadaan seperti itu ya Ammar bin Yasir nggak masuk ke dalam golongan orang yang murtad karena di situ ada paksaan. Yang kedua di situ Nah, apa ada namanya darurat ya. ada darurat dan itu sudah mengancam karena ibunya sudah ditusuk dari bawah, bapaknya sudah dibunuh dan dia dalam keadaan tidak sadar 100%. Tuh yang Hmm, anak tahu tuh dia dalam keadaan tidak sadar karena sudah letihnya dalam penyiksaan, akhirnya dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh atau apa yang diingin diucapkan oleh orang yang menyiksanya tersebut. Jadi dalam hal itu Ammar bin Yasir itu tidak dihukumi sebagai orang yang murtad hmm, gitu. Karena dia kondisinya nggak fit, nggak sadar, eh, dalam hmm. kondisi goflah, goflah. Ammar bin Yasir ceritanya. Hmm. Oke, yang Nah, lainnya. tapi kalau yang tadi Eh, berarti tadi kalau hatinya juga sudah meyakini dan ucapan sudah keluar ucapan dan hatinya meyakini juga berarti bisa disebut murtad ya. ya, karena final final dari sebuah keputusan adalah ketika diucapkan. Ya, Hmm. finalnya itu di situ. Tapi kalau masih dalam hati, perasaan masih berguncang, bergolak gitu ya, tapi belum sampai pada ucapan dan tindakan, maka itu belum masuk dalam hukum murtad. Tat, Hmm. ngucapinnya waktu belum balik juga nggak murtad ya, Tat? Waktu ngucapinnya masih belum balik. Ah itu Waktu mungkin itu SD. ah, Ya, cerita realnya deh. Waktu SD. Waktu ada SD. Pas ah, SD sih. Ya biasa kan ya disuruh sholat gitu kan. Waktu itu lagi mager banget gitu kan. Mager, kena marah lah gitu kan. Kena marah, Aku Kristen. ya mungkin terucap. gini mas langsung aja deh daripada antum apa jangan cerita lagi dia aja. Kalau masih belum dewasa berarti masih belum diiktibar mas. Belum Nggak apa-apa dianggap, lah ya. belum dianggap. Ha. Ya, biasa kan ngoceh gitu loh. Oh, banyak 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 sholat terus gitu loh. Kalau Kristen mah enak tuh nggak banyak banyak sholat gitu. Gak apa-apa ya Tot ya. Kalau belum SD mah ya. Insya Allah kalau belum balik berarti kan dia belum belum sempurna akalnya. Belum Iya. Belum sempurna kena akal. hukum juga ya. Ustaz? Belum kena hukum Iya. syara juga. Ha. Masih diangkat kolamnya. Jadi belum murtad ya Tot ya. Kalau masih SD. Insya Allah belum karena dia belum masuk ke dalam bagian orang-orang yang mukallafin. Iya. Ya insya Allah aman kok, Lanjut. kok tenang aja kok. Oke, yuk lanjut. Ya, yang pertama rukun Islam adalah syahadat. Syahadat di sini maknanya adalah keyakinan. Yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqamis shalah artinya itu dawam. Dawam itu selalu mendirikan sholat. Jadi akoma yukimu ikomatan atau ikoma itu artinya dia yang selalu mendawamkan sholat. Yang selalu dawam itu apa ya dawam ya? Melaksanakan selalu lah. Selalu atau senantiasa bahasanya itu. Senantiasa melaksanakan sholat. Senantiasa. Wa ita uzakah. Ita itu wa ita uzakah itu dari kata akto. Artinya yang memberikan zakat. Wa saum Ramadan. Saum Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu maknanya adalah qasdun, menyengaja. Jadi qasdun apa? Qasdul baitil
qasdul baiti biniyatin nusuk. Jadi qasdul bait berniat ke Mekah menyengaja ke Mekah dengan berniat ibadah. Menyengaja ke Mekah dengan niat ibadah. Biniyatin nusuk. Menyengaja ke Mekah dengan niat ibadah. Itu definisi dari haji. Menyengaja atau menyengaja pergi ke Mekah dengan niat ibadah. Mekah di sini maknanya adalah Ka'bah ya. Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, sesiapa saja yang mampu untuk menempuhnya. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab rukun Islam. Tafadholu kalau ada yang mau punya pertanyaan sampai sejauh ini. Ustaz mau bertanya nih Ustaz. Ini jadi pertanyaan sebetulnya kepada tadi itu kan kalau misal dalam hukum fikih itu apabila sesuatu yang sudah terucap itu hukumnya kan akan berbeda Ustaz ya. Nah, ini kita terucap nih contohnya seperti bahasa asing. Contohnya kayak di Jepang itu kan ada kayak seperti itadakimasu atau arigatou gozaimasu. Nah, itu kan dia kalau itadakimasu itu dia merumpunnya itu dari spiritual sebetulnya Ustaz. Spiritual dalam arti konsep mengungkapkan rasa terima kasih sebelum makan itu konteksnya malah ke praktik asal-usul agama Shinto gitu Ustaz. Yang sekarang itu menjadi reduksinya dari spiritualitas akhirnya menjadi budaya, akhirnya menjadi bahasa formal sehari-hari yang sebetulnya orang lain itu sudah tidak orang Jepang sendiri tidak paham lagi tuh konteks ke spiritualan itu. Nah, bagi kita yang muslim yang melakukan itu, mengucapkan itu tapi dengan tidak ketahuan, kita itu gimana tuh punya Ustaz? Sekarang tuh banyak juga seperti itu soalnya. Pertama ya, ketika ketidaktahuan itu benar-benar berlandaskan kepada, kan kemarin kan kita bilang kan, ketidaktahuan itu ada yang dimaafkan, ada yang nggak dimaafkan, gitu kan? Ketidaktahuan itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Kapan ketidaktahuan kita tuh dimaafkan? Ketika kita jauh dari orang yang bisa mengantarkan kepada pemahaman tentang hal yang akan kita tanyakan. Seperti saya tinggal di Baduy, di pedalaman. Terus nggak ada satupun pendakwah yang datang ke daerah saya. Maka saya itu dimaafkan ketika nggak sholat, nggak dengar kata-kata sholat. Nah, itu dimaafkan. Yang kedua, ada yang kebodohan itu tidak dimaafkan. Kapan? Ketika kita hidup di tengah-tengah ulama, kita nggak mau belajar. Itu kebodohan kita tidak dimaafkan. Oke, pertanyaannya adalah, ketika kita mengucapkan itu kan harus dilandasi dengan pengetahuan tuh. Mungkin sejauh ini yang ada di kita adalah pengetahuan tentang bahasa saja gitu loh. Bahwasanya ini adalah bahasa yang mungkin untuk menyebutkan hal tersebut, untuk berterima kasih. Tapi kita nggak tahu esensi awalnya itu seperti apa. Ya kalau saya rasa ketika itu bermula dari ketidaktahuan dan dia hanya tahu dari esensi dari perkataan itu saja, saya rasa dia nggak keluar. Gitu. Karena dia benar-benar hanya tahu dari segi lafadznya saja. Kan yang mengetahui detailnya kan orang-orang yang sudah mendetilkan itu. Maka ya ketika dia sudah mengucapkan itu dan atas dasar dia sudah mengetahui hanya sebatas makna bahasanya saja, saya rasa itu tidak mengeluarkan dia dari tidak menjadikan dia itu seperti orang yang beragama Shinto itu tadi. Karena karena dia hanya berangkat dari ketidaktahuan dan ketahuannya dia itu tahunya dia itu hanya sebatas pada makna lafaz. Sedangkan Mas Aldari ketika sudah mengetahui secara detailnya ya berarti harus ada ketika mengucapkan itu ya berlaku untuk Mas Aldari bahwasanya ketika Mas Aldari mengucapkan itu ya Mas Aldari dalam kondisi seperti orang-orang yang beragama Shinto tadi itu. Jadi
dilihat dulu ininya, apa namanya, keadaan si orang yang mengucapkan itu. Apakah benar-benar nggak tahu? Apakah tahu baru sebatas makna bahasanya saja? Atau dia sudah tahu secara juga asal usulnya? Nah, itu diinvestigasi dulu tentang hal-hal yang tadi kita sebutin dulu. Itu dulu. Itu aja sih mungkin kalau jawaban dari saya. Tapi gini, Ustaz, kalau misalnya itu sudah dari masyarakat dan negara sendiri itu sudah menjadi sebuah formalitas yang memang tidak Hmm. dikaitkan lagi, bahkan mereka sudah lupa tuh, Ustaz. Nah, seperti itu gimana Oke. konteksnya, Ustaz? Nah, berarti itu kan sudah Hmm. menjadi urf lugawi. Artinya itu sudah menjadi konteks umum. Sudah menjadi konteks umum dalam berbahasa. Ya berarti ketika itu sudah menjadi konteks umum dalam berbahasa, ya tidak masuk dia dalam keadaan-keadaan yang tadi kita sebutin. Siap, Nggak Ustaz. masuk dia. Jazakallah, Ustaz. Sudah menjadi urf berbahasa dia. Jazakallah, Ustaz. Ya, ya ada lagi, tafadhol. Sebelum kita tutup nih, kita cukupan dulu sampai di bab ini dulu saja. Bab rukun Islam. Tapi secara nggak langsung memang banyak yang udah mengucapkan bahasa Itadakimas itu udah banyak ya. Latah sebenarnya sih kalau anak rasa mah. Ya itulah karena nggak tahu Iya. asal usulnya tadi kan. Nah, Iya. Karena apalagi yang di Jepangan ya kayak Hawari mana Hawari. Di Jepang. Anwar mana Hawariwar? Oh Tapi ini berarti Mas masuknya Anwar. ke ini ya, kemana? Ke Madaniyah ya. Tapi di buku At-Tafkir itu bahasa itu masuknya ke Sakofah. Itu gimana tuh? Gimana apanya maksudnya? Jadi gini dulu Tadi nih. kalau itu. Oke. Jadi seperti ini. Kalau dia itu sudah menjadi urf lugawi ya. Urf lugawi. Sudah menjadi adatnya dalam berbahasa itu seperti itu. Kalau yang pernah Ana dapetin sih, dia nggak termasuk kata yang mengandung hal tersebut. Karena itu sudah berubah bentuk. Semisal kata sholat. Sholat itu dulu orang Arab menganggap itu adalah artinya berdoa. Tapi ketika Islam datang, makna sholat itu diubah 100%. Menjadi apa? Menjadi af'alun wa aqwalun muftatatahun bil takbir wa muhtatamun bitaslim goliban. Perkara apa ucapan dan juga perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Dan makna sholat dulu itu berubah menjadi makna sekarang. Dan itu sudah menjadi urf lugawi, menjadi makna istilahi. Artinya sholat dulu itu sudah ditinggalkan, itu bahasa dulu itu sudah ditinggalkan. Jadi makna doa itu sudah ditinggalkan. Nah sama seperti tadi. Karena tadi makna bahasa itu sudah ditinggalkan dari bahasa yang lama, menjadi urf lugawi hari ini, sudah menjadi formal sebagai hari ini, ya berarti itu sudah keluar dari konteks aslinya gitu loh. Karena dia sudah menjadi urf lugawi tadi itu. Oke, tayyib. Untuk menjawab pertanyaan antum tentang masalah bahasa itu adalah sakofa, ya tepat. Sakofa dia karena dia diambil dari apa namanya? Kan sakofa itu kalau di kitab Saksya jilid 1 itu kan al-ma'rifatu alladzi tu'khadhu min istinbatin wa ikhbarin. Pengetahuan yang diambil dari sakofa, pengetahuan yang diambil dari penggalian hukum dan juga dari ikhbar, dari pengabaran apa namanya orang-orang terdahulu. Itu namanya sakofah. Sedangkan ilmu adalah al-ma'rifatu allati tu'khadhu min istinbatin wa tajribatin. Istiqro'in wa tajribah. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang diambil dari uji coba dan juga dari penelitian. Itu namanya ilmu. Nah, untuk menjawab pertanyaan antum adalah bahwasanya itu adalah sakofah. Ya, sakofah itu gitu. Apakah dia masuk ke dalam hadar dan madaniyah? Wallahu taala alam bisawab. Maka kita lihat dulu apakah termasuk seperti itu atau tidak. Kalau
dibilang iya, saya juga nggak berani, belum belum sampai kepada level untuk meneliti berbahasa seperti itu. Kalau dibilang enggak, ya kok masuk gitu loh. Jadi jawabannya masih 50-50. Masih belum bisa yakin lah, San. Itu. Tapi ya, mungkin nanti ya kita coba tanyakan kepada yang lebih fakih lagi lah daripada apa namanya Ana di forum ini. Tuh. Oke, kalau nggak ada ya, Ustadz Tusi mungkin ya. ya tafadol orang-orang yang sudah pernah di situ atau apa gitu, yang sudah meneliti gitu ya, Ya. silakan. Tuh. Ada lagi silakan. Kalau ada lagi, kalau nggak ada, saya cukupkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, cukupkan. Dengan terlepas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.